Bahkan awalnya tuh sebenarnya bukan mau jadi penyanyi, mau jadi nawarin lagu ke label, ternyata disuruh nyanyi juga karena suaraku aneh katanya. Buktikanlah hati-hati dengan hatiku. Vibes kangennya masih ada sih. Suara-suara yang kita denger dulu nih Gak berubah ya gak berubah bener. Duh. Buat aku musik itu indahnya adalah dia tuh beragam banget dan buat aku tidak ada dikotak-kotakan, nggak bisa kita kayak harus begini-gini. Buat aku tuh bebas banget, sama dengan playlist kita semua tiap individu tuh pasti berbeda Iya, gitu. bener. Halo guys, balik lagi di Bincang Bintang. Oke, kali ini bareng aku Tasya. Kali ini kita kedatangan model, pemain film, bahkan dia juga penyanyi. Langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Kak Ardina Rasti. Kak Rasti. Welcome to Tablet Bintang. Makasih banyak. Kamu pertama kali Kak, Tablet Bintang, apa udah pernah sebelumnya? Dulu beberapa kali pernah jadi covernya pada cover. saat masih dalam bentuk Tabloid ya. Yes, benar. Sekarang udah digital nih. Akhirnya Iya. Kak, setelah berapa belas tahun ya Kak, Ardina Rasti main lagi ke sini. Benar Apa kabar Kak Ardina baik Rasti? dan bahagia. Bahagia. Yang kalian tahu lah ya, udah pasti Kak Ardina Rasti ini dulu terjun dunia acting dari kita masih sekolah nggak sih? Film pertamanya tuh Virgin yang aku tahu. Iya benar. Itu benar-benar terkenal banget. Kak Ardina Rasti meranin film Virgin. Terus dari sekian banyak project film dari dulu nih kamu acting. Ada nggak sih peran yang nempel banget di diri Ardina Rasti, bahkan di netizen tuh setiap Kak Ardina Rasti ketemu gitu, ini kamu peran ini ya gitu. Ada nggak sih Kak? Aku tuh total sampai sekarang film layar lebar tuh ada sekitar 19. Wow. Tapi tetap pasti yang paling nempel film Virgin. Virgin itu. bener. Iya. Kayak aku tadi bilang. Guys, semua orang siapa sih yang nggak tahu film Virgin tuh? Di zaman itu emang booming banget ya. film Booming Virgin. banget. Terus selain film Virgin, ada nggak sih yang nempel banget ketika netizen ngeliat tuh kayak, ya aku suka banget lo acting Kak Ardina Rasti di sini gitu. Tahun lalu kebetulan aku baru keluar film horor judulnya Lampir. Oh Lampir, itu 2024 ya? Iya, dan itu lumayan pada bilang kayak plot twistnya dapet banget gitu. Oh gitu. untuk Jadi orang karakternya. menikmatinya dapet banget ya film itu. Nah, terus belum lama ini kan Kak Ardina Rasti juga dengar-dengar katanya mengalami sedikit insiden ya di lokasi syuting. Kecelakaan di lokasi syuting. Itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi kebetulan lagi syuting FTV. Nah itu adegannya aku lagi justru lari. FTV bukan film ya? Iya bukan FTV. Lagi adegan lari. Lagi adegan lari ngejar orang. Tapi kebetulan posisi saat syuting pas adegan masternya, adegan besarnya, sama pas adegan CU-nya tuh kita pindah geser gitu, geser lokasi. Jadi aku agak jalan 2 langkah ke kanan. Jadi pas aku puter balik, ternyata di situ ada kayak pancang besi gitu. Kakiku masuk ke situ, jadi aku kepelintir tapi kakinya nyangkut di situ. Terus ternyata ligamennya robek. Aduh. Terus proses recovery-nya gimana tuh Kak? Berapa hari kamu harus vakum dulu dari acting? Nggak ada vakum-vakum sama sekali. Nggak ada langsung? Jadi di hari itu juga, untungnya dekat situ tuh ada terapis gitu. Dipijet-pijet, terus langsung bengkak. Tapi syuting harus tetap lanjut. Itu luka dalam ya untungnya? Kalau untuk luka luarnya enggak ya? Ya bengkak gitu ya, bengkak agak ungu gitu. Tapi langsung dibawain kursi roda, jadi tetap lanjut syuting. Dan setiap adegan aku berdiri dari kursi roda, selesai duduk lagi gitu. Itu katanya tetap syuting pakai kursi roda, Kakak? Terus diambil setengahnya aja gitu berarti? Iya, pas berdiri doang bisa, tapi gerak nggak bisa kan. Jadi pas adegan jalannya diganti orang gitu. Oh ada penggantinya, pemeran penggantinya. Oh tepuk tangan dulu dong guys buat Kak Ardina. Gila, ini namanya juga aktris yang udah profesional Mak. Semuanya langsung dijalanin ya, mau sakit juga. Iya, kalau lebih ke tanggung jawab pekerjaan sih. Kalau sampai aku harus izin, terus minta libur dulu, aku bayangin waktunya di nyocokinnya lagi susah gitu aku lebih mikirin krunya sih, ada di situ ada puluhan kru. Kalau sampai mundur nanti gajiannya mundur juga. Aduh. Iya nggak sih? Itu dia, bener-bener Kak Ardina Rasti mikirin semuanya nih. Oke. Katanya selama proses recovery, pekerjaan di luar syuting tuh di rumah kamu tuh gimana Kak? Kenapa aku ketawa? Karena disclaimer, aku 90% yang ngerjain pekerjaan rumah tuh suami. Jadi
jelas ngebantu aku untuk recovery karena aku nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi bener-bener suaminya yang Iya, emang dari awal tuh aku bahagianya adalah aku punya suami, Kak Ari itu emang seneng banget ngerjain semuanya dan dia pintar masak. Aku Fun nggak. fact-nya. Iya, jadi aku masakan bahagia. apa Kak yang paling disukain Semua sama masakan Kak Ari? Indonesianya enak-enak banget, kayak peda jagung, nasi liwet. Wah, enak deh. Justru makanan Indonesia yang jagonya ya. Kalau makanan western gitu Kak Ari jago nggak? Pasta-pastaan jago. Pasta jago. Itu Cuma mah emang semuanya. mungkin karena orang Indonesia paling suka rasanya Lidahnya Indonesia iya, ya. benar. Multi talent banget. Selain memasak nih, pekerjaan rumah apa yang sering Kak Ari bantu? Misalkan suka nyetrika atau suka nyuci gitu. Yang paling berasa kalau lebaran ya, kalau asisten rumah tangga lagi Open pada house pulang, ya. itu Kak Ari semua tuh yang ngerjain, aku bagian jaga anak-anak aja. Jadi ngepel, nyetrika, Wow. semuanya, nyuci. Itu Kak Ari. Tapi Kak Ari enjoy kan ya? Tenang. Dia lebih resik daripada aku orangnya. Wow. Kamu pernah, kan Kak Ari juga udah mengerjakan semua pekerjaan rumah nih. Kalau misalkan Kak Ari ada pekerjaan rumah yang kayaknya kamu, "Ih, ini masih berantakan atau apa?" Ada nggak sebel-sebelan dikit gitu Kak? Bete-betean dikit ada nggak? Atau udah semua serah terima aja ke suami aku deh gitu? Udah suami udah gitu aja udah bersyukur banget sih aku. Kalau selain pernah nggak berantem atau ngambek sama suami kalau dalam kondisi tertentu gitu, terus yang minta maaf duluan siapa? Kan secara Kak, kita cewek ya Kak. Pernah nggak Kak Rina Rasti yang Sampai detik ini sih, walaupun aku yang salah ya, yang minta maaf duluan ke Ari sih. Kayak dia menghindari konflik ya, jadi kayak kalau udah minta maaf duluan tuh kayaknya lebih aman gitu. walaupun diri kita yang salah maupun Kak Rina Rasti yang salah gitu? Nanti begitu itu baru aku ya enggak deh aku sebenarnya aku yang salah deh. salah. Cuma kayaknya kalau cowok ngalah duluan tuh kita juga nggak makin tinggi ya emosinya, jadi lebih turun lagi gitu. Jadi enak ya biar jadi air sama air dibanding Nah, api. untuk calon suami di sana. So istri selalu benar. Sih selalu bener. Iya, Pasal 2-nya balik lagi ke pasal 1. benar. Nah setelah menikah sama Kak Ari ini di tahun 2018, wow berarti udah berapa tahun tuh ya Kak? Mau 8 ya. Wah 8 tahun. Ada nggak sih yang berubah dari sosok Kak Ari dari awal ketemu nih sampai sekarang sudah 8 tahun berumah tangga? Ada yang berbeda nggak? Atau dari dulu Kak Ari seperti ini terus? Sama sih, nggak ada bedanya. Nggak ada Sama bedanya aja, ya? Hal yang paling kakak inget tuh dari dulu sampai sekarang sifat Kak Ari itu seperti apa? Perhatian masih perhatian banget. Perhatian. Cuma yang nambah tuh pas jadi bapak itu buat aku lebih Bapak Ebel gitu ya? iya bener-bener lebih kayak udah siap banget jadi bapaknya gitu. Kalau misal hal kecil apa yang Kak Rina Rasti ngelihat kayaknya senang banget ngeliat Kak Ari main sama anak-anak tuh apa sih gitu? Sebenarnya gini, yang bikin aku happy tuh walaupun sekarang aku jadi ibu, cuma Kak Ari tuh masih ngasih aku me time. Jadi misalnya dia tahu aku misalnya lagi capek atau aku lagi fokus ngerjain sesuatu atau emang aku lagi ada yang harus aku kerjain, dia akan ngasih misalnya aku ajak anak jalan-jalan ya, atau oke, kamu di kamar dulu aja, anak-anak di luar sama aku gitu. Itu ngebantu banget sih untuk Itu kita. butuh banget ya kayak gitu ya? Jadi nggak ada yang namanya mom rage, nggak bikin apa Nggak ya? ada namanya ibu tantrum tuh nggak ada Iya ya? bener banget gitu. Jadi bisa kebaca banget kalau misalnya aku kayak udah lagi capek banget, atau mungkin lagi mood swing, atau mungkin lagi datang bulan gitu kan. Itu dia akan lebih oke, kasih waktu sejam 2 jam cuma buat scrolling handphone atau Sekedar nyalon, me time gitu ya Kak? Wow. itu masih ada, dan itu ternyata sederhana tapi penting banget. Benar. Itu yang sangat dibutuhkan oleh sosok ibu ya. Kalau misalkan sekolah nih, kalian nganterin bareng-bareng nggak sih Kak? Atau gantian aku deh hari ini atau besok Kak Ari gitu? Kalau nggak syuting pasti Kak Ari yang nganter. Kalau jemputnya ganti-gantian. Gemes banget. Nah, kan kita juga tahu Kak Ari kan juga terjun ke dunia entertain kan, ke dunia acting gitu. Kan kegiatannya juga banyak nih. Bentuk kalau kali ini dibalik nih, bentuk dukungan Kak Rina Rasti kepada sang suami itu apa aja? Karena dari awal kenal udah tahu pekerjaan masing-masing,
Jadi jelas aku dukung dia mau pilih karir apapun. Apalagi sekarang karirnya dia nambah jadi pelari ya. dari cuma Pelari lari culture untuk ya. kesehatan, dia tuh lari bener buat kesehatan sampai sekarang akhirnya jadi brand ambassador, jadi harus isi event kemana-mana sampai keliling Indonesia gitu, hanya dengan lari gitu. Nah itu aku dukung banget karena kerjaannya iya, sehatnya iya. Ternyata iya. Diajak nggak sama Kak Ari? Kamu dong ikut aku lari juga, ada nggak? Akunya nggak mau. Aku bilang, kamu finishnya di mana? Aku nunggu di coffee shop deket situ. Cheering gitu. aja ya jadi ya di Iya. akhir gitu. Berarti pernah ikut maraton Kak Ari sendiri? Pernah waktu itu maraton di misalnya di Jogja, ya kita sekeluarga ikut, cuma kita di hotel aja. Itu berapa K itu dia? 42. Wah. Di Bali juga, terus terakhir kemarin ke Aceh gitu. Wow, berarti udah pelari culture banget ya Kak Ari. Kamu nggak mau nyoba-nyoba? Aku 5K, 5K dulu deh gitu. Ada nggak Kak kepikiran gitu atau enggak deh? Enggak. Aku acting aja gitu ya. Acting aja. Aku bikin lagu aja. Nah, terus yang kita tahu juga Kak Ardina Rasti kan dulu pernah terjun ke dunia tarik suara. Dan sekarang juga lagi merambah lagi ke dunia Betul. tarik suara, acting udah, tarik suara udah nih. Kenapa sih Kak akhirnya kepikiran comeback lagi ke dunia acting setelah sekian lama? Ke dunia tarik suara setelah sekian lama? Jadi aku tuh waktu itu beberapa belas tahun yang lalu, terutama awalnya di 17 tahun yang lalu ya, itu ada lagu kangen yang aku kangen kamu sayang. Nah, bener. itu tuh aku ada 2 album, totalnya ada 21 lagu tuh semuanya aku nyiptain sendiri. Oh, bukan Teh Meli ya dulu ya? Bukan, aku nyiptain Oh, semua Kak Ardina Rasti sendiri. sendiri. Iya. Cuma emang di awal itu kan karena filmku lagi banyak yang beredar, jadi orang tuh masih mikirnya ini artis Haji Mumpung doang nyanyi gitu. Padahal memang kamu udah kepikiran dari lama Emang pengen. udah hobi aku nyiptain lagu gitu. Bahkan awalnya tuh sebenarnya bukan mau jadi penyanyi, mau jadi nawarin lagu ke label, ternyata disuruh nyanyi juga karena suaraku aneh katanya. Enggak bagus. Katanya suaranya beda dari yang lain aja. Beda dari Kayak anak-anak banget katanya. Terus aku enjoy banget nyanyi, aku enjoy banget nyiptain lagu. Tapi emang rehatnya lama, hiatusnya lama. Hiatusnya lumayan lama ya? Iya, dan yang bikin aku comeback lagi tuh sekarang suami sih. Dia bilang kayak, kamu tuh passionnya tuh sebenarnya di nyanyi. Kamu tuh terlihat paling bahagia tuh kalau lagi nyiptain lagu, bikin lagu, dan nggak berhenti gitu. Aku nggak Kayak berhenti hobi bikin yang lagu. dibayar gitu ya kayak Iya, nulis seneng. lagu, nyanyi. Tuh seneng banget gitu. Terus walaupun sekarang hiatus lama dan fokusnya di acting gitu, terus nikah, punya anak gitu, tetap nggak berhenti gitu nyiptain lagu, seneng banget. Dan Ari tuh lihat gitu, dia bilang kamu terlihat paling berbinar-binar tuh saat lagi ngomongin musik, lagi nyanyi, lagi nyiptain lagu. Jadi emang kayaknya kalau udah waktunya tepat kamu harus comeback. Dan kita mikir sekarang anak kedua kan udah TK gitu, terus ada kakaknya juga, Udah bisa ditinggal-tinggal udah ya. bisa ditinggal, terus kayaknya ini momen yang tepat untuk mengobati rasa rindu. Dengar-dengar nih mau ada single terbaru dari Kak Ardina Rasti. Iya. Apa sih? Boleh nggak ke-spill dikit judulnya apa? Baru rilis, YouTube-nya juga baru, video klipnya udah rilis di Oh, YouTube wow. juga. Judulnya Hati-Hati Dengan Hatiku. Hati itu kamu sendiri yang nyiptain Aku lagunya? sendiri yang nyiptain. Dikit dong nyanyiin boleh nggak? Boleh nggak bisa disetel ya? Bisa disetel nggak sih nanti? Jadi Hati-Hati Dengan Hatiku tuh aku ciptain karena aku lihat banyak banget perempuan, walaupun ini lagu nggak cuma buat Banyak yang perempuan relate ya. Iya, yang ngerasa di PHP-in gitu. Oh, Kayak, aduh. ini gimana sih, lo serius atau enggak sih? Aduh korban gitu. PHP gimana guys yang di rumah? Yang serius atau enggak sih, ini kayaknya aku tuh udah 100% kok, kamunya kayaknya enggak gitu. Atau aku ya 100% dianya malah selingkuh gitu kan. Jadi aku ngerasa ya kita itu sebelum ke jenjang yang serius kita harus hati-hati dengan hati kita sendiri gitu. Katanya lagu ini pernah sempat didengerin sama Kak Elo ya? Iya bener banget. Jadi sebelum ini rilis aku dengerin ke Kak Elo. Ternyata Kak Elo suka banget. Jadi aku kayak wah seneng banget gitu. Jadi dia bilang lagunya catchy dan nyantol banget. Jadi Kak Elo dengerin sekali itu langsung bisa nyanyiin. Jadi dia kayak wah ini lagu nyantol banget, racun banget ya, dia bilang kayak gitu. Kenapa kakak ngasihnya ke Kak Elo? Kan di luar sana musisi Indonesia banyak banget, misalkan Teh Meli or misalkan Teh Rosa gitu. Kenapa memilih Elo untuk didengarkan lagunya? Sebenarnya aku datang ke beberapa teman-teman musisi juga. Ada juga yang nanti akan baru mau aku datengin juga ada. Cuma kenapa Elo? Karena
Karena dia elo. Ya enggak? Wanita-wanita Indonesia. Kayak ngeliat Elo yang klip dia yang ikat rambutnya itu. Oh udah, iya. wah. Aku aja berusaha bertahan dia dengerin lagu aku 3 menit aja aku kayak gini rasanya. Sampai pas aku posting pada bilang, "Kak, kalau aku jadi kakak aku udah gemeter sebadan-badan." Aku bilang, "Iya, aku juga gemeteran kok, sama juga." gitu. Gimana dilihat langsung sama kayak lo, denger langsung sama kayak lo tuh rasanya Iya. kayak akhirnya nggak sia-sia ya. Dan feedbacknya tuh positif banget, jadi bahagia banget. Kemarin juga sempat dengerin ke banyak senior-senior juga. Terus So far feedbacknya, tanggapannya gimana Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, apalagi sebenarnya kenapa aku pilih lagu Hati-Hati Dengan Hatiku tuh, dia tuh upbeat banget lagunya tuh. Lagunya itu juga terinspirasi dari netizen yang bilang, "Kak, kembalikan era pop centil." Oh, berarti bukan yang ballet-ballet gitu ya? Bukan, lagunya tuh cukup ceria. Terus aku mikir kangen juga ya dengan kata-kata pop centil yang emang lagu yang mudah dinyanyikan. Era dan kangennya neko-neko. Kak Arina Rasti itu Iya, nempel banget sih ke penonton sampai sekarang. Iya. Dikit deh nyanyi. Refnya ya. Iya. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Hati-hati dengan hatiku. Vibes kangennya masih ada sih. Suara-suara yang kita denger dulu nih Gak berubah ya gak berubah bener. Duh. Nah kan era musik yang sekarang dengan yang dulu kan agak berbeda ya, genrenya juga udah semakin bertambah gitu Kak. Iya benar. Cara Kak Arina Rasti beradaptasi dengan pendengar musik yang sekarang gimana sih? Buat aku musik itu indahnya adalah dia tuh beragam banget, dan buat aku tidak ada di kotak-kotakan, nggak bisa kita kayak harus begini-gini. Buat aku tuh bebas banget, sama dengan playlist kita semua, tiap individu tuh pasti berbeda Iya, gitu. benar-benar. Terus mana yang bikin kita joget, mana yang bikin kita galau juga beda-beda. Itu kenapa aku pingin tetap punya jati diri tuh aku yang dulu, walaupun sekarang juga banyak era baru kayak lagu yang senja, lagu yang apa. Cuma aku nggak mau memaksakan diri untuk kayak gitu, karena buat aku musik tuh harus jadi diri sendiri gitu. Jadi buat aku dari zaman dulu pun musik tuh beragam banget dan pasti ada pendengarnya kok. Kita juga nggak pengen pendengar tuh mau musik sesuai yang kita mau gitu. Kan musik tuh banyak banget ya genrenya. Iya benar. Orang kesukaannya banyak. Benar. Karena musik itu menurut aku beda dengan acting atau film gitu. Film kadang kayak, oh sekarang lagi momennya horor, ayo buat horor karena pasar meminta itu gitu. Atau lagi komedi-komedi semua itu. Tapi kalau musik tuh buat aku benar-benar harus dari hati dan biar masuk ke hati gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan ngikutin arus atau gimana. Karena musik tuh buat aku kayak fashion. Kita nggak bisa maksain baju ini lagi in banget, tapi dipaksain ke kita bajunya nggak cocok juga Ya, nggak kita nyaman juga nggak kan? suka, iya benar. Iya, gitu. Nah, comeback ke dunia musik ini lagi kan upaya Kak Arina Rasti kembali eksis ke dunia entertain. Atau kamu ada rencana lain nggak setelah kamu rilis single? Album mungkin? Pengennya ke depannya EP ya, mini album EP, gitu. yes, benar-benar. Terus kebetulan ada yang upcoming project tuh emang ada sinetron baru juga di MDTV. Oh, Ya. di MDTV. Terus udah gitu ada soundtrack untuk film layar lebar juga. Soundtrack, wow. Kira-kira nih Kak Arina Rasti kalau disuruh milih pengen gaet musisi untuk duet terkenal tuh siapa kira-kira yang aduh kayaknya gue pengen banget ajak dia di single gue selanjutnya nih. Kalau boleh bermimpi, Kalau boleh bermimpi. Project Pop. Wah, kenapa tuh Project Pop? kayak Kak Ari dari belakang. Kenapa nih? Dia tuh biggest wish-nya kalau bisa. Dia tuh fans banget sama Ujo. Iya, aku tuh fans berat Ujo Project Pop. Sampai dulu di albumku yang kangen ada lagu khusus aku ciptain buat dia. Judulnya Imajiku. Dan dia juga udah tahu. Oh iya. Iya, dan se-ngefans itu aku sama dia Sama Kak sampai Uji. berapa bulan yang lalu ya dia bikin road to anniversary di Sarinah. Dia bikin di pinggir jalan. Kita datang dan aku ngeliat dia tuh masih berkaca-kaca gitu ya? gitu. Kayak masih ketemu idola gitu ya? Iya, Kak Ujo tuh spesifik banget ya aku ngefans sama dia. Cuma Project Pop tuh
buat aku luar biasa. Benar-benar tidak tergerus waktu, tidak tergerus apapun, dia tetap stick seperti itu, tetap solid, tetap menghibur. Dan nggak tahu lagunya kita terhibur nontonnya gitu. Udah dari sekian banyak grup duo sampai sekarang dia masih eksis ya Project Iya, Pop tuh. dan solid banget. Jadi keren banget. Langsung, Dia ketemu Jo. oh iya. Aku bilangnya berkaca-kaca loh, nggak nangis loh. Lagu Project Pop apa yang Kak Arin Narasi suka banget sampai sekarang? Ada ya nggak termasuk yang hits tapi judulnya Kencan. Kencan. Nyanyi dong, boleh gak? Kencan. Pokoknya kata-katanya apakah nanti malam kamu lagi nggak ada kerjaan, aku pingin ajak kamu jalan makan malam berduaan kayak gitu. Cuma lagunya tuh riang gembira banget dan aku siap setelah itu aku kayak joget-joget sendiri di mobil gitu. Misalkan nih Kak Ujo nonton nih Tablet Bintang, pengen ngomong apa sih? I love you Kak. Tapi dia udah tahu, dia tuh tahu sampai istrinya juga tahu. Aku Saking kalau ketemu ngefans istrinya ya? kayak nangis gitu, istrinya sampai kayak gitu. Cuma aku ngefans banget. Terus Kak Ujo? Dari aku umur 13 tahun saat aku juara 2 Gadis Sampul tahun 99. Wah, sampai sekarang 2025. Iya. Itu musisi satu-satunya yang Kak Arin Narasti fans banget sampai sekarang. Iya. Wow. Setia ya ternyata. Iya, aku tuh setia orangnya. Makanya nanti di hati-hati dengan hatiku juga ada kata-kata jangan ragukan setiaku, jangan ragukan hatiku, bila ku sudah mencintaku, cinta setengah mati. Iya. Itu yang ditulis sendiri. Tapi pernah gak sih Kak ngajak Kak Ujo langsung Kak duetin sama aku gitu? Enggak, takut. Takut ditolak. Oh berarti belum pernah coba sama sekali gitu? Belum. Nanti mungkin Kak Ujo nonton ngelihat Kak Narasi saking pengennya mungkin kayak Wah. udah deh aku ajak Kak Narasti duet aja. Pingsan sih ya. Pingsan sih pasti. Nah sebenarnya apalagi sih yang Kak Narasti cari lagi di usia karir yang sudah memasuki ke tahun 25 ini? Kan kamu dari 2009 ya Kak ya? Virgin tuh 2000? Iya, 2004 malah. Oh 2004, 2004. wow. Aku tuh pertama kali nyemplung di dunia entertainment tuh waktu umur 13 tahun, waktu Gadis Sampul. Tahun 99 tuh aku juara 2. Mulai dari situ emang kalau Gadis Sampul kan diarahinnya ke iklan, iklan model. Tapi aku tahu aku nggak model material gitu. Aku nggak cantik, nggak tinggi, nggak putih gitu. Jadi ternyata passion aku di dunia nyanyi dan acting gitu. Terus akhirnya menjalani semua itu. Terus hiatusnya lama banget. Cuma aku ngerasa kadang-kadang kita tuh pasti punya mimpi yang kadang-kadang harus kita singkirkan dulu gitu. Cuma sebenarnya kita tuh bukannya harus mengubur dalam mimpi kita. Kadang kita menyingkirkan dulu impian kita dan kita harus ngejalanin sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai isi hati kita. Mungkin itu modal kita untuk bisa Maju lagi. untuk bisa menghidupkan kembali mimpi kita yang kita kesampingkan dulu gitu. Jadi aku kayak pengen nunjukin juga bahwa umur itu bukan patokan, waktu itu bukan jadi halangan kita untuk bisa suatu saat kita bisa ngebangun mimpi kita yang selama ini kita kesampingkan dulu. Gitu. Berarti acting nih udah, nyanyi nih udah, Gadis Sampul. Apa sih Kak kira-kira yang belum Kak Narasti capai dari dulu banget? Kayaknya gue pengen ini deh. Karena aku tuh suka banget ciptain lagu dan dulu tuh orang masih mikirnya ini lagu pasti Diciptain orang nih, diciptain gitu. orang gitu. Jadi semoga comeback aku ini orang lebih mengenal aku sebagai pencipta lagu dan semoga nanti kedepannya ada penyanyi yang mau minta aku nyiptain lagu, aku bakal seneng banget. Oke, tepuk tangan dong. Semoga ya. Amin. Semoga kita aminkan Amin. Kak Narasti. Terus juga Semoga nanti ada bintang tamu yang duduk di sini terus bilang lagu Ini aku diciptain ciptaan oleh Narasti. Narasti gitu, ini saksinya di sini gitu. Seneng banget kalau bisa kayak gitu. gua nanti ada album sendiri yang misalkan orang bikin album, nah itu tuh ciptaan Kak Narasti. Oh semuanya. indah banget sih, bahagia sih. Itu seneng banget nih. Oke guys, kita mau main games Kak. Ya. Namanya pernah nggak pernah. Jadi nanti aku kasih 2 opsi. Nanti Kak Narasti jawab. Ini ada emot pernah, tinggal centang yang nggak pernah, yang X. Oh, oke. Nanti pertanyaan dari aku. Nanti boleh dikasih tahu juga alasannya kenapa.
Harus jujur banget atau enggak? Harus jujur banget. Oh, oke. Ada hadiahnya nggak kalau jujur? Kan Hadiahnya- kejujuran itu berharga. Adanya nanti Kak Arinasi dan Kak Ari bisa foto sama kita. Oh iya, oke. Ya, itu happy banget tuh Kak Ari pasti. Kayaknya sepele ya. Enggak sepele kok. Enggak, ini pasti sampai pulang nanti dia akan terus membahas. Fotonya sama bos Fahmi. Oh, Bos Fahmi. Nanti dipanggil ya Arlo apa? Sama Apa Bu ada yang siapa? mau foto Bu siapa? gitu? Nama Bu siapa? Sama Bos. Bukan. Oh, Bukanti ada. Oke. Yang pertama nih, nggak pernah batalin janji karena lebih memilih rebahan di rumah. Pernah, sering. Janji apa tuh? Sama temen biasanya? Iya. Biasa janji arisan ya pasti seringnya. Eh, Atau makan lunch gitu. jadi yang orang banyak gak tahu aku tuh introvert banget. Oh, fun fact nih guys, fun fact lagi nih. Kak Jadi Narasi pada saat introvert. orang lagi berencana bikin janjian, di otakku udah berencana alasan apa untuk menggagalkan itu. Gitu. Pasti aku mau baca nih. Pasti alasan anak nih. Iya bisa. itu Maksudnya, keunggulannya "Aduh, jadi anakku ibu. nggak bisa ditinggal atau apa gitu. Iya benar. Respon yang respon si temen kakak yang dibatalin tuh gimana? Kalau yang teman-teman deket nggak heran. Oh, Malah kalau lagi ngumpul ada aku kayak tuh men gitu. oh gitu justru. Ah, ah. Makanya harus booking kamu tuh dari sebulan yang sebelumnya kali ya. Enggak, malah kalau sebulan sebelumnya menurut mereka aku bisa membatalkan itu harus dadakan. Oh gitu. Kayak lagi ngapain kan nggak ada syuting kan nggak ada ini. Ayo sekarang kita ngumpul di sini gitu. Baru Oh, kayak jadi biar nggak bisa nolak ya, Iya. kayak lu lagi nggak ada syuting kan nih, ayo gitu. gitu. Itu kenapa aku jarang IG story. Aku nggak mau ketahuan aku lagi ngapain. Ya temanku mbak nonton deh. Terus akhirnya bisa tahu kamu lagi ngapa-ngapain tuh senjatanya pasti nelfon Kak Ari atau enggak? Bisa jadi. Itu sering banget tuh kayak gitu. Sering banget ya? Heeh. Pasti karena Rasti nggak ngapa-ngapain kan nih? Mm-mm. Bisa nggak diajak pergi gitu? Ketahuan deh. Oke, next. Pernah nggak nyoba masak sesuatu tapi hasilnya gagal total? Pernah. Masak apa tuh? Apa aja A, yang aku pernah masak tapi gagal? Banyak sih. So far masakan Indonesia kah atau Western gitu? Nggak sosok bikin ramen, Iya. Nggak jadi. Ujung-ujungnya ambil mie instan aja lah, lebih enak rasanya gitu. Seduh mie aja deh yang gampang ya. instan. Atau akhirnya cheating, bumbunya pakai bumbu mie instan aja. Jadi kaldunya kaldu bohongan gitu. Oke, next. Rasa insecure sama peran atau karakter yang harus kakak mainkan? Enggak. Enggak, pede ya. Kan sebelum itu kan juga dilihat dulu skripnya, kira-kira Iya. cocok apa enggak. Iya benar. Karena aku suka menantang diri sendiri. Jadi kayak masa nggak bisa sih dapat peran gini gitu. Kamu paling suka peran apakah yang didapat selama ini? Sebagai anak sekolah kah? Terus sebagai ibu rumah tangga? Terus sebagai apa gitu? Aku pernah dapat peran terberat aku tuh di film judulnya Batas. Itu sutradaranya Rudi Sudjarwo. Peran aku tuh jadi TKW ilegal yang diselundupkan dan sepanjang film nggak berbicara. Itu berat banget untuk ininya. Cuma alhamdulillah filmnya sampai menang penghargaan di luar negeri gitu. Wow. Gitu. Jadi seneng bisa nantang diri sendiri untuk ambil peran itu. Nextnya kira-kira peran apa yang belum sampai sekarang tuh belum Kak Ardarasi dapatkan nih? Komedi. Oh komedi, justru Iya. pengen Banget komedi. Ha-ha. Kenapa komedi? Kenapa spesifik genrenya komedi? Karena kalau istilah zaman dulu aku tuh jayus banget orangnya. Jadi gampang ketawa ya? Iya, dan aku suka melontarkan sesuatu yang sebenarnya aku doang yang ngerasa itu lucu, yang lain tuh nggak ada yang ngerasa lucu gitu. Terus aku ketawa sendiri, menghibur diri sendiri gitu. Jadi aku pingin banget bisa. Dan komedi ya. Untuk sutradara berarti yang di rumah yang mau bikin film komedi. Saya bisa kok lucu. Pura-pura lucu. Oke. Pernah nggak nangis gara-gara film atau sinetron sendiri waktu nonton ulang? Tiba-tiba nangis Film ngeliat peran sendiri. aku di film ini gitu. Enggak lagi. Semuanya udah Karena udah tahu jalan ceritanya. kayak udah lewat gitu ya. Iya. Pas nonton ulang ya. Karena kayaknya air matanya udah habis di film itu, jadi kayak pas nonton udah nggak mikirin lagi. Tapi kalau berakting pernah nggak Kak nangis yang nggak berhenti-berhenti sampai karena Rasi tuh minta break dulu sebentar untuk Sering Sering banget, kayak sering gitu. banget. Karena aku tuh tipe aktor yang nggak bisa nangis dengan teknis, harus pakai hati. Oh. Ada yang jago yang cuma ngelihat ke satu titik aja Udah bisa keluar keluar air mata. mata. Aku nggak bisa.
aku harus mikirin sesuatu apa gitu. jadi begitu cut juga masih belum kelar gitu, nenangin dirinya gitu. Wow. Oke, terakhir nih. Kak Ardina Rasti pernah nggak kepikiran pengen berhenti dari dunia entertain dan full aja jadi ibu rumah tangga? Menurut aku jadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang sangat berat dan sangat mulia. Jadi aku aja me time-nya adalah kerja. Punya gitu. anak gitu ya. Punya anak tuh buat aku kerja itu me time. Jadi buat ibu yang benar benar sepenuhnya full di rumah ngurus itu anak. buat aku ibu yang paling luar biasa. Walaupun ibu kerja juga ya, cuma di mata aku di rumah aja fokus full sama anak-anak tuh mungkin emosiku bakal naik turun. Tapi begitu aku pergi keluar bentar, pulang tuh kayak refresh lagi gitu. Ada recharge lagi Iya, gitu ya. ha-ha. Oke, thank you Kak Terima Ardina Rasti kasih sudah main ke Topik banyak. Bintang. Afwan, Terakhir terima deh, kasih. promoin dulu lagunya Kak Ardina Rasti. Hai, saya Ardina Rasti. Saya baru aja rilis single terbaru Hati-Hati Dengan Hatiku. Bisa dicek di all platforms dan juga video klipnya sudah tayang di YouTube. Jadi mohon dukung dan semoga lagunya bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Amin. Dan jangan lupa guys nonton Tablet Bintang di YouTube bersama Kak Ardina Rasti. Kita ngobrol-ngobrol seru hari ini seputar karirnya, seputar single terbarunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye.